Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan yang baru ya, yang sebelumnya di video sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai operator. Nah, di sini kita akan memulai untuk membahas struktur kontrol. Nah, di sini nanti akan banyak banget ini ya untuk pembahasan mengenai struktur kontrol ini. Nah, sebagai awalan kita akan mencoba ya mempelajari konsep struktur kontrol yang ada di Java ini. Baik, gak usah terlalu lama, silahkan teman-teman semua bisa siap-siap untuk ya membahas materi kali ini. Baiklah, nah struktur kontrol apa sih itu sebenarnya? Saya yakin sebenarnya teman-teman semua sih sudah memahami, cuman belum tahu oh itu ternyata struktur kontrol untuk yang ini, mungkin seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya kode di dalam program itu kan akan dieksekusi secara berurutan ya, dari atas ke bawah, linear atau sekuensial gitu ya. Jadi urut runtut dari baris kode paling rendah ke baris kode paling tinggi. Kan biasanya ketika kita ngetik di text editor itu kan ada line code-nya ya, ada baris kodenya dan nomornya di sebelah kiri. Nah, itu akan dieksekusi secara berurutan pada dasarnya. Secara default akan seperti itu. Nah, akan tetapi apakah program itu harus jalannya lurus terus kayak gitu? Ya tentunya tidak. Nanti akan menyesuaikan sebuah kondisi. Nah, di sini tugas dari struktur kontrol inilah yang memiliki peran untuk mengubah alur program tersebut. Jadi mengubah jalur-jalur yang sudah ditentukan yang berurutan tersebut. Jadi bagian ini yang nanti bertanggung jawab untuk mengubah jalurnya ya. Jadi tidak lempengan lagi, tidak berurutan lagi. Nah, struktur kontrol akan memaksa jalur yang tadinya lurus, yang tadinya sekuensial untuk berubah sesuai dengan kondisi yang ditentukan, sesuai kondisi yang ada. Jadi tidak serta-merta berubah begitu aja jalurnya, tidak berurutan lagi. Ya, tentunya di sini nanti akan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Ini nggak bisa sembarangan berubah jalur. Ya gitu. Jadi kalau nanti berubah jalurnya tidak ditentukan, wah ini bahaya, ini nanti bisa terusuk ke parit, ke sawah, wah bahaya gitu ya. Nah itu. Nah kemudian di sini memungkinkan nanti baris kode yang ada itu tidak dieksekusi semuanya. Nah berarti untuk apa nulis kode program kok tidak dieksekusi? Ya bukannya seperti itu. Karena nanti di dalam program itu akan banyak sekali kemungkinan yang ada. Jadi programmer itu sudah memikirkan tentunya, oh nantinya di dalam program itu akan ada kondisi jika si user ngekliknya ini, berarti nanti yang dieksekusi ini. Oh kalau si user ngekliknya yang bagian ini, berarti nanti dieksekusinya ini. Atau misalkan ketika si user nginput form gitu kan ya, ada formulir online di input, oh ternyata yang ini kosong, berarti kalau ini kosong nanti gimana eksekusinya kayak gitu. Jadi semua kode yang ada di dalam program penting ya, bukan berarti di sini tidak akan dieksekusi semuanya itu jadi mubazir yang tidak dieksekusi, bukan seperti itu, karena untuk mengakomodir kemungkinan yang akan terjadi. Nah jadi seperti itu ya, jadi bisa jadi tidak dieksekusi semua karena tadi ya ya untuk mengakomodir apa ya istilahnya ya, kemungkinan yang ada kayak gitu. Nah kemudian ada berapa struktur kontrol sih di Java? Sebenarnya di bahasa pemrograman yang lain pun saya kira sih hampir sama kayak gitu ya. Ada 3 jenis ini ya, jadi ada struktur kondisi atau pemilihan atau decision gitu ya. Jadi yang tipe atau yang kategori ini itu digunakan untuk memilih blok jalur yang akan dilewati dan mengabaikan blok yang lainnya. Jadi misalkan nanti ada pilihan bloknya itu ada 2.
Misalkan saya mau ke rumahnya si A, itu ada di blok A dari 3 blok yang ada A, B, C kayak gitu ya. Ya berarti saya milihnya blok A kayak gitu, bukan yang blok B dan C. Saya nggak perlu ke blok B dan blok C, wong saya maunya ke yang blok A di rumahnya si A tadi. Ya, blok A si A, wis. Ya itulah kayak gitu ya. Itu untuk pemilihan. Kemudian untuk pengulangan atau iterasi atau looping atau repetition, wah banyak sekali namanya ya. Nah di sini struktur kontrol ini akan mengulang beberapa kali blok kode program tertentu sampai batas tertentu. Perlu catatan di sini ya, ada sampai batas tertentu diulangnya. Nah kalau tidak dibatasi bahaya, nanti bisa jadi infinite loop, nah, gitu kan ya. Ya perulangan yang tidak ada batasnya. Wah ini bahaya ini kalau tidak sampai dibatasi untuk proses pengulangannya ini. Ya mungkin pernah nonton film Doctor Strange yang pertama, ya ada Dormammu itu ya yang diulang-ulang itu ya. Nah itu bisa jadi infinite kalau si Dormammunya nggak nyerah kayak gitu ya. Nih kemudian ada struktur percabangan atau lompat atau branching ya kalau di documentation Java-nya. Nah ini digunakan untuk mengatur alur program secara spesifik ke baris kode atau ke blok kode program tertentu. Ya, jadi nanti ketika ketemu sebuah kondisi bisa jadi nanti langsung diarahkan ke bagian mana kayak gitu. Nah, ini untuk yang percabangan atau lompat. Nah, mungkin teman-teman familiar dengan yang dua ya, pemilihan dan pengulangan. Nah, yang bagian percabangan sama lompat mungkin saya kira ada yang familiar dan ada juga yang belum. Nah, ini nanti akan kita coba bahas di lebih detail nanti satu persatu kayak gitu ya. Nah kemudian ada berapa nih di sini ya struktur kontrol untuk masing-masing kategori. Nah ada berapa nih? Wah, bisa dilihat nih teman-teman semua nih. Untuk bagian decision making atau conditional statement ya, ini ada if then else, ada switch. Nah, if then sama if then else beda, ya beda, walaupun sama di sini ya if then kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti yang if then else ini bisa jadi ada if then else if, pakai else if kayak gitu ya. Kemudian ada switch. Nah, switch di sini nanti temennya ada case juga ya, switch case gitu. Nah, ini keyword ini nanti yang akan kita gunakan untuk ya membuat struktur kontrol tipe decision making kondisional atau pemilihan. Nah gitu. Nah kemudian untuk yang looping atau untuk yang repetition, iteration, pengulangan itu ada 3 ini. Ya, ada for, ada while, ada do while. Ya, ada 3 ini. Nah masing-masing tipe ini punya ciri khasnya masing-masing. Ya, tentunya punya perbedaan. Ya di dalam penulisan kode program ya iyalah mesti beda kayak gitu ya. Dan nanti juga untuk yang while sama do while apa sih bedanya? Bedanya yang satu ada do-nya, yang satu nggak ada do-nya. Betul sekali. Ya tapi nanti lihat ya di penulisan kode program seperti apa. Nah kemudian untuk yang branching atau yang jump statement tadi ya, yang percabangan itu ada 3 keyword ini ya, ada break, continue sama return. Nah ini nanti akan kita gunakan untuk memaksa kode program itu akan dilempar kemana kayak gitu ya. Nah di sini return ini di sebelumnya kan juga ada pembahasan return ya di void dan return gitu ya di jenis metode. Nah apakah sama atau beda? Fungsinya sama, tapi nanti penerapannya beda. Ya return itu kan untuk mengembalikan sesuatu. Ya mengembalikan sesuatunya itu seperti apa? Nah ini nanti akan kita bahas juga mengenai struktur kontrol return. Next. Nah, ini nih teman-teman yang perlu tahu konsep dasar dari masing-masing struktur kontrol ini. Nah, di sini nih ada 3 tadi ya. 3 garis besar, 3 kategori. Nah, kalau untuk kondisi atau pemilihan statement tersebut itu modelnya kayak gini ya. Jadi nanti ada blok kode program. Nah, ketemu di sini. Kalau true dia akan lari ke sebelah sini. Kalau false itu sebelah kanan. Jadi dari
dua yang ada di sini itu harus milih salah satu, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh kemaruk ya, nggak boleh serakah. Jadi harus milih salah satu. Ini kalau kondisi pemilihan gitu ya. Kalau di sini kondisinya false ya berarti ini aja yang dikerjakan, yang true enggak. Modelnya kayak gitu, simple kan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pengulangan atau iterasi. Nah, di sini modelnya kayak gini ya. Jadi di sini nanti ada sebuah apa istilahnya ya? Ya yang untuk membaca kondisi lah gampangnya akan diulang terus menerus ketika kondisinya true. Dan ketika di sini kondisi false, maka dia akan selesai melakukan proses pengulangan. Tentunya nanti akan ada sebuah variabel yang digunakan untuk bertugas kayak gitu ya. Nah ini yang mengganti dari true ke false itu supaya apa? Supaya tidak infinite loop atau looping yang tidak ada henti-hentinya. Wah capek banget itu ya, capek mesti. Aduh. Oke. Nah kemudian untuk yang percabangan. Ya tadi ada break, continue, and return. Nah maksudnya gimana? Biasanya kalau untuk percabangan ini digunakan di dalam proses iterasi. Biasanya kayak gitu. Ya untuk break sama continue biasanya di situ. Tapi kalau untuk return itu bisa di dalam pengulangan, bisa di dalam untuk pemilihan atau di luarnya itu juga bisa sebenarnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini ini saya kasih tanda titik kayak gini. Nah, pada saat kondisi tertentu bisa jadi nanti ketika ketemu dengan kondisi tersebut dan kondisinya true, maka dia nggak akan mengeksekusi baris kode selanjutnya ya, tapi langsung diulang ketika posisinya di sini. Kayak gitu. Ya, atau ketika kondisinya tertentu, dia nggak mengerjakan ke yang atasnya lagi di sini. Ya, tapi dia langsung turun ke bawah sini. Kayak gitu. Jadi melemparkan ke blok kode program tertentu. Ya, ketika kondisinya true. Kayak gitu. Nah, gimana? Ada gambaran? Ya, mudah-mudahan ada gambaran sedikit lah ya. Nanti ini akan kita kupas satu persatu kayak gitu ya. Untuk masing-masing ini yang ini masing-masing keyword-keyword yang ada di sini. Baik, seperti itu terlebih dahulu ya teman-teman ya untuk awalan ya sebagai pembuka untuk pembahasan materi struktur kontrol. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you on the next tutorial. Bye bye.